Nah, ini yang kami tidak inginkan. Jika masyarakat sudah marah, saya ngerinya para pejabat-pejabat, para instrumen-instrumen negara ini yang tidak berpihak kepada rakyatnya. Takutnya matinya tidak dikubur, takutnya matinya tidak disolati. Ini kan bahaya. Tenggelamkan Firaun. Saya pikir pemerintah jangan merasa kuat lah. Tidak ada apa-apanya kalian kalau rakyat sudah marah. Tidak ada apa-apanya. Habis kalian diserang rakyat nanti, dimasukin ke tong-tong sampah, seperti sampah nanti. Maka kami harap kepada Bapak Presiden juga harus peka melihat persoalan ini. Ingat, orang Banten itu tidak ada kompromi dengan penjajah. Dulu Belanda mengalahkan orang Banten di siang hari, tapi orang Banten punya waktu malam hari untuk melawan. Ingat itu. Udah. Bapak ini tidak peduli rakyat. Berjuang untuk rakyat. Kebohongan Kapolri. Katanya sahabat Kapolri itu yang bisa mengkritik. Hari ini kita tidak lagi kritik. Kita merasakan betul bagaimana represinya Polda Banten. Kuasa hukum dipersilakan masuk, tapi begitu masuk dihalangi. Bahkan ada yang mencegat saya dari belakang. Yang kedua, dalam undang-undang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, memang demo itu harus ngasih tahu. Tapi kita kan bukan demo. Bukan demo. Kita ini sedang mengawal. Ada spanduk. Kagak ngerti demo ya. Kita mengawal korban kriminalisasi aguan. Kita mengawal korban kriminalisasi aguan. Antoni Salim. Aguan. Kamu membenturkan rakyat di negeri ini. Kamu mengadu domba aparat dengan kami, Aguan. Tunggu pembalasan kami, Aguan. Tangkap, Aguan. Lalu kami kuasa hukum di sini fungsinya apa kalau dihalangi di sini? Apa polisi mengayomi ganti? Apa mau menangkap Charlie Chandra? Hei Aguan, kamu mau nangkap Charlie Chandra dengan kekuasaan aparat ini? Dengan satu tersangka dari orang sudah mati, sudah meninggal. Laporan ini disampaikan oleh namanya Aulia, Fahmi Aulia, pelapornya Fahmi Aulia. Fahmi Aulia itu sudah almarhum. Luar biasa Polda ini, laporan dari orang yang sudah meninggal masih terus dilakukan proses. Sementara dari kita yang masih hidup, laporan gak pernah digubris. Laporan ijazah palsu di Barreskrim sampai hari ini tidak dijalankan. Luar biasa. Saya boleh masuk gak? Karena saya kuasa hukum. Sekali lagi saya tanya. Harus. Boleh nggak saya masuk? Saya kuasa hukum. Jangan halangi. Bang, kok dihalangi, Bang? Mendampingi pemeriksaan ya 3. Emang lagi? Udah masuk. Tadi sepakati katanya bergantian. 3 masuk. Kesepakatan dari awal. Kesepakatan dari awal. Ya silakan. Tadi perwakilan yang lain, pengacara yang lain sepakat. Bang Gufron, mending nggak usah masuk kalau saya nggak bisa masuk. Sudah masuk tuh. Nah yang lainnya lanjutkan sampaikan pandangannya di sini ya. Saya masuk dulu. Saya masuk. Bajunya ini, bajunya. Buka baju. Kuasa saya langsung. Oke, sudah Bapak masuk. Jangan didorong. Jangan didorong. Sama ini berdua, ya udah. Jangan didorong, bawa sini dia. Jangan didorong. Lepas. Udah masuk. Baru berangkat. Jangan jangan. Kita bukan teroris kok. Antesan suka kami apa dikit lagi pancil apa? Mama teroris. Aduh, pusing kepala gue. Nanti mau mati. Kami melihat persoalan proyek PEK 2 ini bukan hanya persoalan proyek perumahan atau tempat wisata biasa. Tapi ini saya lihat mereka sedang mencoba mencaplok kedaulatan bangsa kita, bangsa Indonesia. Saya ingat betul dengan pemikirannya Pak Dr. Tarmidi dari Teluk Naga sana. Dia sempat bilang ke saya bahwa untuk menguasai Banten itu adalah harus menguasai dulu pesisir pantai utaranya. Dan untuk menguasai Indonesia itu
dia harus kuasai dulu Bantennya, baru selesai. Makanya tolak ukur Banten ini adalah tolak ukur bangsa kita, bangsa Indonesia. Kalau Banten kalah dalam persoalan penolakan proyek PIK 2 ini, maka bisa dipastikan Indonesia akan berada di genggaman oleh oligarki. Siapa oligarkinya itu? Hagwan CS, 9 Naga. Maka dari itu kami memohon kepada dolor-dolor polisi, ya, kalian itu adalah instrumen negara. Negara itu adalah ruang hidup seluruh rakyat Indonesia. Kemudian rakyat mempercayakan, maka dibentuklah yang namanya pemerintah. Di situ pemerintah ada polisi, ada kejaksaan, ada dinas kelautan, ada dinas pertanian, dan yang lain-lainnya. Dan mereka, pemerintah, itu adalah sebagai orang-orang yang dipercayakan oleh rakyat untuk mengurus kita. Bukan kemudian ini dijadikan kongkong lingkong hanya untuk kepentingan gentong nasinya sendiri, demi kekayaannya sendiri. Mereka jual beli kewenangan, mereka jual beli jabatan. Lah bagaimana polisi akan berpihak kepada rakyatnya ketika pimpinan polisi di pusat sana, kalau saya umpamakan kawan-kawan, segalak-galaknya binatang buas, misalnya singa atau anjing, kemungkinan gitu kan, Anjing, misalnya ya? anjing misalnya kan, ini dipiara semenjak menyusui. Mereka ini dipiara semenjak menyusui, dari mulai sekolahnya sampai jabatannya. Ya nggak mungkin binatang ini akan menggigit majikannya. Tapi tanpa disadari sesungguhnya majikan sejatinya itu adalah rakyatnya. Kenapa? Yang terjadi di lapangan ini seperti rakyat yang tidak ada pengelolaan yang jelas, tidak ada pengurusan yang pasti oleh pemerintahnya. Fakta-fakta itu kita bisa lihat tentang persoalan-persoalan masyarakat yang terdampak dari proyek PIK 2 ini. Mungkin saya tidak bisa menghitung satu persatu. Salah satunya adalah Pak Charlie saat ini yang sedang dikriminalisasi. Belum lagi Pak Haji Fuad, belum lagi yang lain. Di masyarakat Muncung, di masyarakat Perdahan Ilir, mereka tanahnya diserobot, sungai-sungai diuruk dengan semena-mena. Ini seperti kita tidak punya negara, kita seperti tidak punya pemerintah. Lah, kemudian apakah terus-menerus seperti ini kita berbangsa dan bernegara? Sementara kita punya generasi. Yang paling bahaya lagi, kawan-kawan, kami melihat proyek PIK 2 ini sangat bertabrakan dengan Undang-Undang Dasar kita 1945, yaitu Pancasila. Satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, dan seterusnya. Nah, proyek PIK 2 ini sangat menabrak semua sila-sila sampai sila ke-1 sampai sila ke-2. Polisi menyimak. Menabrak sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa, mereka menggusur musola-musola. Mereka juga menggusur majlis-majlis taklim. Semua menyimak. Dan apakah ini disebut kemanusiaan? Kalau sudah bukan manusia, nggak mungkin dia beradab. Artinya dia juga sudah melanggar Pancasila sila kedua. Dan seterusnya, pasti ini menabrak. Nah, artinya kalau ada kelompok orang yang menguasai atau kemudian dia menindas, menjajah, dengan jelas dia melanggar Undang-Undang Dasar kita. Lalu kenapa kita membiarkan itu? Nah, maksudnya kami akan ngomong di sini, kalau memang pemerintah takut dengan oligarki itu, maka biarkan rakyat untuk memilih jalannya sendiri. Baik ada saya maupun tidak ada saya, kalau seandainya hukum tidak pernah tegak kepada rakyatnya, maka yang akan terjadi adalah perlawanan rakyat. Rakyat akan melawan. Rakyat akan terus menyuarakan perlawanan ini sampai kemudian. Kami juga sebenarnya tidak ingin semuanya ini terjadi. Saya sudah membayangkan bagaimana melihat daun-daun itu ketika rontok dimakan oleh ulat-ulat. Dan ini rakyat akan marah, akan memberontak dan akan melakukan revolusi. Inilah yang kami tidak harapkan. Maka dari itu, kepada semua pemerintah, instrumen negara, sadarlah, kembalilah ke fitrahnya, kembalilah kepada fitrah dasarnya sebagai rakyat, membela kepada rakyat, membela kepada yang hak, jangan berpihak kepada kebatilan.
Saya pikir bapak-bapak juga harus mengetahui bahwa sesungguhnya hidup ini hanyalah sementara. Sementara, ujung-ujungnya kita dikubur. Nah, sekarang saya tanya kepada saudara-saudara, ketika kita mengetahui ada saudara-saudara kita yang kompromi dengan penjajah, jika mati, apakah kalian sudi untuk menguburnya? Tidak. Apakah kalian sudi untuk menyolatinya? Nah, ini yang kami tidak inginkan. Jika masyarakat sudah marah, saya ngerinya para pejabat-pejabat, para instrumen-instrumen negara ini yang tidak berpihak kepada rakyatnya. Takutnya matinya tidak dikubur. Takutnya matinya tidak disolati. Ini kan bahaya. Tenggelamkan Firaun. Saya pikir pemerintah jangan merasa kuat lah. Tidak ada apa-apanya kalian kalau rakyat sudah marah. Tidak ada apa-apanya. Habis kalian diserang rakyat nanti, dimasukin ke tong-tong sampah, seperti sampah nanti. Maka kami harap kepada Bapak Presiden juga harus peka melihat persoalan ini. Ingat, orang Banten itu tidak ada kompromi dengan penjajah. Dulu Belanda mengalahkan orang Banten di siang hari, tapi orang Banten punya waktu malam hari untuk melawan. Ingat itu.